Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati Islam hingga saat ini. Ummahat dan ukhti fillah yang dirahmati oleh Allah, minggu ini insya Allah kita bertemu kembali dalam kajian rutin mingguan bersama Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Adapun susunan acara untuk minggu ini, pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad yang insya Allah akan disampaikan oleh Ummu Naila. Kepada pemateri kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Apa kabarnya Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah? Semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji marilah kita sama-sama curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menikmati taman-taman surga, yakni menimba ilmu pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, tentunya beserta dengan keluarganya, sahabat, tabi'in, dan tentunya kita berharap akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita masih menyimak terkait dengan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad pada pasal yang kedua. Kita akan menyimak tentang yang kedua, ya. Marilah sama-sama kita simak pembacaan kitabnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahmatu bil auladi mannahatu
minallahi lil ibadi. Cinta kepada anak merupakan anugerah dari Allah kepada hambanya. Wa minal masyairi nabiliyat nabiyal nabilatil lati audahallahi fi qalbi abwaini. Dan dari perasaan yang mulia yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kedua orang tua, yakni su'uri rahmati bil aulad, yaitu perasaan cinta, kasih sayang kepada anak-anaknya. Wa ra'fati bihim, dan juga kebaikan atau penutup kepadanya, wa itafi alaihim, dan juga kelembutan atau kasih sayang kepada mereka. Wa huwa syu'uri karimu lahu fi tarbiyatil auladi wa fi i'dadihim wa takawinihim afdalu nataij. Ya, dan dia merupakan perasaan yang mulia bagi setiap orang tua di dalam mendidik anak-anaknya dan di dalam batasan yang mereka ketahui keberadaan mereka itu dengan keberhasilan yang terbaik. Wa a'zimul athar, dan juga pengaruh yang besar. Jadi perasaan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, atau kedua orang tua tidak lain adalah upaya yang Allah berikan atau potensi yang Allah berikan untuk mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang memiliki pengaruh dan memiliki hasil yang terbaik. Wa qalbil ladzi yatajarrad minal khuluqir rahman, dan di dalam hati yang di dalamnya itu bisa mengupas dari akhlak-akhlak yang penuh dengan kasih sayang. Yatasifu sahibahu bil fazati atiyah, dan juga akan menghilangkan gitu ya sifat-sifat yang keras dengan kekerasan. Wa ghalizatul lil aimati qasiyati, dan juga menghilangkan atau mengupas tadi ya rasa kasih sayang itu dari aktivitas kekasaran atau kasar. Wala yakhfa ma fi hadhihi sifati qabihati min rodawid fi'ali fi inharafi aulad. Dan tidak mustahil apa yang ada di dalam sifat-sifat ini itu adalah sifat-sifat keburukan ya. Tadi maksudnya sifat keras dan kasar dari menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang terhadap anak-anak. Jadi kalau kita mendidik tidak penuh dengan kasih sayang, maka akan menimbulkan sifat yang keras ya kepada anak-anak tadi, yaitu sifat-sifat yang buruk atau yang menyimpang. Wa fi takhabatihim fi hali syidud, dan di dalamnya akan membawa di dalam dekadensi moral. Wa mustanqiati jahil wa syiqa, dan juga akan menghadirkan kebodohan dan juga kesusahan. Artinya memang kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita dengan sikap yang keras dan juga kasar, karena itu akan membawa pengaruh yang besar terhadap aktivitas-aktivitas atau perilaku yang buruk atau menyimpang. Lihada kulluhu najidu syariatinal islamiyatu ghara'i. Dan di dalam semua ini kita akan mendapati bahwa tentunya syariat Islam itu adalah yang sempurna, yang baik. Qad rasakhatu fi qulubil khuluqir rahman, dan telah kita dapati bahwa adanya kemapanan, kemantapan gitu ya, kemantapan di dalam hati untuk memiliki akhlak-akhlak yang penuh dengan kasih sayang. Wa haddatu kibari min abai wa mu'alimin wa mas'ulin 'alal tahli biha, dan akan memotivasi ya, artinya syariat Islam itu memotivasi kepada orang-orang dewasa yang tadi telah menjadi kedua orang tua dari bapak-bapak gitu ya, untuk menjadi pendidik, dan mereka itu merupakan juga mas'ulin, para penanggung jawab atas untuk menghiasi dirinya dengan penuh kasih sayang. Wa takhallaqu bi akhlaqiha, dan juga dengan akhlak-akhlak yang sesuai dengan akhlaknya, akhlak kasih sayang itu.
Wa ilaikum ahtimami rasulu salatullahi wassalamuhu alaih bimaudu'il rahman. Dan kita akan membahas di sini ya motivasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan subjeknya itu adalah kasih sayang, rahmah. Wahyurasuhu zaidi ala tahli kibari bihadal khuluki karim wasyu'uri nabil, ya. Dan keinginan Rasulullah SAW yang hendak ingin menghiasi diri orang-orang besar ini, di orang-orang dewasa ini ya, untuk memiliki akhlak yang karim, yang mulia, akhlak yang bagus gitu ya, dan juga perasaan yang mulia, yang nabil. Sebagaimana diriwayatkan ya di sini, rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Amru bin Syu'aib an Abiyah an Jiddahu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi bahwasanya Amru bin Syu'aib, bahwasanya bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhum telah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah termasuk di dalam golonganku orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil dan tidak mengetahui hak-hak orang yang lebih besar atau orang dewasa gitu ya. Lalu kemudian dalam riwayat Bukhari, Bukhari fi al-adab al-mufrad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rijalun wa ma'ahu sabi faja'ala yad'amahu ilaih faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atarhamuhu qala na'am. Ya, dikatakan di sini di dalam riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang laki-laki dan bersamanya itu ada anak kecil. Maka kemudian Rasulullah SAW itu memeluk anak kecil tersebut. Maka Rasulullah bersabda, atarhamuhu, gitu ya, apakah kamu menyayanginya? Qala, lalu si seorang laki-laki itu berkata na'am, iya. Qala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, walillahu arhamu bik minka bihi. Maka sesungguhnya Allah itu lebih menyayangi kamu dibandingkan sayang kamu kepada anakmu itu, gitu ya. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah adalah Maha Pengasih ya, lebih mengasihi dari orang-orang yang mengasihi. Masya Allah. Wa kana alaihi salatu wassalam idza ra'a ahadan min ashabihi la yarhamu auladihi yujazirahu bihazami. Dan ketika Rasulullah SAW apabila melihat seseorang dari para sahabatnya ini tidak menyayangi anak-anak, dia melakukan penghardikan, maka Rasulullah SAW ini marah, gitu ya. Wayujahahu ila ma fihi salahi baiti wa asyrati wa auladi. Dan Rasulullah SAW memberikan pengarahan kepada apa yang ada di dalamnya itu kebaikan yang ada di rumah dan juga keluarga dan juga anak-anak. Faqad rawa Bukhari fil adab al-mufrad an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Telah diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad tadi bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, telah datang seorang Arab Badui gitu ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah SAW itu berkata, ataqabbiluna sobiyanikum fama naqabalahu, gitu ya. Apakah kalian itu sering mencium anak kalian? Maka yang dikatakan orang Badui itu, tidak, kami tidak pernah mencium mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa amliku lak an naza'a Allahu min qalbika rahmah. Apakah engkau menghendaki bagi mereka gitu ya, bahwa sesungguhnya ketika Allah mencabut dari kalian itu rasa kasih sayang. Jadi kalau enggak
sampai dikatakan ya oleh Rasul bahwa orang yang nggak pernah mencium anaknya tuh gimana kalau misalnya dicabut rasa kasih sayang dari orang tua kepada anak gitu kan ya, sampai sebegitunya untuk menyayangi anak-anak. Masya Allah. Warawa Bukhari an Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Abu Hurairah itu berkata, qabbali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali, bahwasanya Rasulullah SAW itu telah mencium cucunya yaitu Hasan bin Ali. Wa indahu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi jalis, dan di sisi Rasulullah itu ada seorang yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Faqala Al-Aqra, lalu kemudian Aqra itu berkata, inli asyaratu minal auladi ma qabbilatu minhum ahadan. Sesungguhnya aku ini punya 10 anak gitu ya, tapi aku tuh tak pernah mencium dari mereka seorang pun. Fanazaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi tsumma qala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arahnya Aqra tadi, lalu kemudian Rasulullah berkata kepadanya, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tak disayang. Wara'a Bukhari fi adabahu an Anas bin Malik qala, telah diriwayatkan juga dalam oleh Bukhari di dalam kitab yang sama Al-Adab Al-Mufrad tadi, bahwasanya Anas bin Malik telah berkata, ja'at imra'atu ila Aisyatu radhiyallahu anha, ya, telah berkata telah datang seorang perempuan kepada Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu ya, bahwasanya fa'atatuha Aisyah thalatha tamarat, maka sesungguhnya Aisyah ini telah memberikan kepada perempuan yang tadi datang ya itu 3 buah kurma. Fa'atat kullu sabilaha tamrati, ya, maka perempuan tadi itu telah memberikan setiap anaknya itu sebuah kurma, sebutir kurma. Wa amsakat linafsiha tamarot, dan dia memegang satu lagi ya, satu buah kurma lagi yang sebutirnya. Wa akala sibayani tamrotaini wa nadhara ila ummahuma ya. Dikatakan maka ketika anak-anaknya itu telah sedang memakan kurma tadi gitu ya, anak-anak ini ternyata menoleh ke arah ibunya ya. Fa'amadat ummi ila tamrati fasyaqqatiha, maka kemudian ibu ini membelah kurma tadi ya dan membagikan kepada anaknya. Fa'ata kulli syabbi nasfi tamroti, maka kemudian diberikan setiap anak-anak tadi sebagian, masing-masing dibagi sebelah gitu ya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratihi Aisyah, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Aisyah menceritakannya. Faqala wa ma yu'tajibuka min dzalik, dan apa yang membuatmu heran tentang hal itu gitu ya. Laqad rahmahallahu bi rahmatihim tiha sobiyaha ya, bahwa sesungguhnya Allah itu telah memberikan rahmat kita, anugerah kita itu berupa kasih sayang, dengan kasih sayang kepada ibu tersebut kepada anak-anaknya. Wa kana alaihi salatu wassalam idza ra'a tiflan tahtador ya, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat seorang anak yang sedang sakaratul maut, wa ausyakatu an tafidorah ruhuhu fadat ainahu bidumu'i hazanan wa itofan ala sawar ya, dan ketika dicabut ya ruh anak tersebut, maka berlinanglah air matanya Rasulullah SAW dan iba terhadap anak kecil tersebut. Wa ta'liman lil ummati fadilati atifa warahmah, dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya itu ya bagi ada keutamaan dari seorang kita bagi umatnya ya. Pelajaran bagi kita tentunya umatnya Nabi Muhammad, ada keutamaan di dalam rasa kasih sayang dan cinta.
di dalam Rawahul Bukhari wa Muslim an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila abiha an ibni qad ihtadrat fashhadana. Yang dikatakan bahwasanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Usamah bin Zaid radhiyallahu an berkata ya, telah anak perempuan Rasulullah SAW itu telah mengutus kepada bapaknya bahwasanya anaknya itu sedang sekarat dan dia menyaksikannya. Fa arsala alaihi salatu wassalam yuqra salam. Maka Rasulullah SAW itu mengutusnya dan mengucapkan salam. Wa yaqulu, dan berkata dan bersabda Rasulullah SAW, innallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil apa yang telah diberikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbiru walitahtasabu. Maka semua atau segala sesuatu yang berada di sisinya gitu ya, itu adalah miliknya Allah berdasarkan ketetapan. Maka bersabarlah dan tabahlah. Fa arsalat ilaihi taqsamu ilaihi liyaqinaha. Ya, maka diutuslah olehnya itu dengan sumpah ya, yang bersumpah untuk menjalaninya. Faqamu wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah. Maka dilakukanlah dan bersamanya Sa'ad ya bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal ya, diutus para sahabat ini. Kemudian mereka datang yaitu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalu radhiyallahu anhum, dan beberapa sahabat dari Rasulullah SAW. Farafa'u ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sobi. Maka digendonglah kepada Rasulullah SAW itu ya anak kecil tadi. Fa'aqa'aduhu fi hajaruhu. Maka didudukkan di pangkuannya Rasulullah SAW. Wa nafsahu wa taqa'aqahu, dan nafasnya mulai tersengal-sengal. Fafadat ainahu, dan berlinanglah air mata Rasulullah SAW. Faqala Sa'ad, maka berkatalah Sa'ad, ya Rasulullah, ma hada, wahai Rasulullah, apa ini? Faqala, dan Rasulullah berkata, hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah kasih sayang yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati hambanya. Wa fi riwayatu, dan di dalam riwayat, ja'alaha Allahu fi qulubi man sya'u min ibadihi. Telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati gitu ya, orang-orang yang memiliki kasih sayang dari hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama'a, dan sesungguhnya apa yang merupakan kasih sayang Allah itu dari diri hambanya yang yang menyayangi. Wa yanbaghi ala yaghribu an bali an zuharatu rahmati idha halat qalbi Abu Wain. Dan tidak mengherankan bahwasanya tampaknya rasa kasih sayang itu memang karena ditanamkan ya, apabila tertanam dalam hati kedua orang tua. Wa tarsakhatu fi nafsihima, dan mendorong di dalam kedua orang tua tersebut keduanya qama bima yatarottib alaihima min wajib, untuk melaksanakan dengan tertib dari kedua orang tua tersebut dalam menjalankan kewajibannya. Wa adiya ma alaihima min haqqi tijahu min aujabullahi alaihima haqqi ri'ayah, dan dipikul oleh keduanya ya dari hak-hak yang merupakan itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, yakni hak penjagaan. Wajibul mas'uliyati, dan kewajiban
dalam pertanggungjawaban ala wahimul aulad, dan kepada mereka untuk menjaga anak-anaknya. Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi pembacaan dari kitab Tarbiyatul Aulad, yang mana Allah telah menganugerahkan kepada kita kasih sayang yang begitu luar biasa untuk kita curahkan kepada anak-anak kita. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita mengendalikan cinta itu. Apakah kemudian cinta yang sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, ataukah cinta yang berlebihan? Maka tentunya dengan cinta yang kita miliki ini, kita berharap akan menghasilkan generasi-generasi yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Generasi yang dapat menciptakan sebuah peradaban yang tentunya sesuai dengan syariatnya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan ilmunya. Semoga ilmunya menjadi berkah, bermanfaat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ummahat dan ukhti fillah, tidak lupa kami mengingatkan bahwa kami Ummahatul Jannati mengadakan kuis online melalui Instagram dan juga Facebook kami di Ummahatul Jannati. Dan juga jangan lupa untuk men-share, like, dan juga komen dan subscribe YouTube kami di Ummahatul Jannati. Akhir kata, saya Sylvia Ersofa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Kita beristighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.